Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga gambaran kalik itu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengerti apa yang menjadi tujuan, rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari buka hati kita, biarkan Roh Kudus memulihkan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita menjadi berkat selama kita hidup di dunia ini. Ada satu pujian yang mengatakan, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita membutuhkan yang namanya pemulihan daripada Tuhan. Kita membutuhkan pertobatan dan kelahiran baru di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya, pribadi-pribadi yang di dalam kehidupannya membawa kesaksian yang baik bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan, dan tentu akan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini banyak orang berupaya, berusaha, mengejar, mengumpulkan harta di dunia ya, sampai tidak punya waktu dalam beribadah, apalagi melayani Tuhan, bahkan tidak punya waktu dengan keluarga. Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan berkata bahwa tidak baik Adam itu seorang diri, Dia akan menciptakan penolong, Hawa. Maka kita melihat bahwa keluarga, rumah tangga itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang tidak punya waktu beribadah bersama dengan keluarga, apalagi melayani Tuhan, karena hanya mengejar materi, kekayaan dunia, memuaskan ya keinginan-keinginannya ya, supaya mendapatkan afirmasi, pengakuan dari orang, oh punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya jabatan tinggi, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengejar hal-hal seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan sebenarnya? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, marilah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Maka segala hal yang baik itu akan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, bertobat, hidup di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat.
Bapak Ibu Saudara, ternyata berkat itu cumanlah bonus, cumanlah tambahan. Tetapi ada satu hal yang penting dalam hidup kita, yaitu kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya, pribadi yang dapat dipercaya. Ini menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang ingin memperoleh penghasilan besar, mendapatkan apalagi pendapatan yang besar, ingin memperoleh berkat di dalam usaha pekerjaannya, tetapi dia lupa untuk membangun pribadi yang dapat dipercaya. Di dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di berita ya, online, media sosial, atau di Google kita bisa cari. Ada orang yang mengumpulkan harta kekayaan karena korupsi. Akhirnya disita, ya. Akhirnya dia mengalami penderitaan dan mungkin dia tidak bisa menikmati karena kekayaannya itu hasil korupsi, hasil merampas, hasil memeras. Bukan kekayaan karena diberkati Tuhan. Alkitab juga mengajarkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang setia akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Orang ya yang setia akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya akan segera menemui kegagalan. Engkau akan mengalami hukuman, engkau akan mengalami kegagalan ketika hatimu hanya terobsesi kepada berkat, kekayaan, mau mendapatkan pengakuan dari manusia dengan penampilanmu, dengan jabatan, sehingga engkau menghabiskan waktumu hanya untuk mengejar hal-hal di dunia yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita menjadi pribadi yang Alkitab berkata dapat dipercaya. Di dalamnya terkandung apa, Bapak Ibu Saudara? Kejujuran atau kesetiaan. Orang yang dapat dipercaya akan memperoleh banyak berkat. Kenapa kepercayaan menjadi begitu penting? Saya melihat di beberapa referensi dikatakan demikian. Kepercayaan adalah salah satu aspek penting dalam sebuah hubungan. Kepercayaan adalah salah satu aspek penting dalam sebuah hubungan. Ketika kamu dan pasangan sudah saling percaya, maka akan timbul rasa aman, nyaman, dan berbagai nilai positif lainnya. Ternyata penting kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, karena dalam hubungan sesama manusia pun, ya, dalam membangun rumah tangga pun, ya, harus ada saling percaya. Sekarang tingkat perceraian sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Masing-masing sudah tidak saling lagi mempercayai pasangannya. Mari kita koreksi diri kita. Itu dimulai dari ketidakpercayaan kita kepada pasangan kita yang pada akhirnya terjadi perceraian atau perpisahan. Nah, kepercayaan juga merupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik dan sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Tanpa adanya kepercayaan, maka suatu hubungan tidak akan bertahan dalam waktu yang panjang. Nah, ini kita bisa belajar bersama, Bapak Saudara. Marilah hari ini kita belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dalam relasi dengan manusia saja dibutuhkan ya kepercayaan tersebut. Saya teringat dalam sebuah kisah Alkitab, ya, apalagi berkaitan dengan melayani Tuhan. Ketika Hofni Pinehas melakukan kebejatan moral yang mengerikan, padahal mereka anak imam, anak pendeta, tapi karena hidup ya menganggap remeh persembahan, hidup di dalam persinahan, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Keturunan Imam Eli mati, ya, pada akhirnya mereka ditumpas oleh Tuhan sendiri. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22, ini salah satu dosa yang dilakukan oleh Hofni Pinehas. Ini anak pendeta, Bapak Ibu Saudara, anak imam. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu Saudara bayangkan, ini anak imam, ya. Dari kecil mungkin mereka sudah mengenal yang namanya pelayanan. Tetapi lihatlah, hati nurani mereka mati ketika mungkin mereka melakukan percabulan atau persinahan pertama kali. Masih ada ketakutan. Tapi karena itu menjadi suatu kebiasaan, maka perilaku bejat, perilaku biadab ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Maka pada akhirnya Tuhan menumpas keturunan Imam Eli dan Tuhan menggantikan dengan seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Karena Imam Eli dan keturunannya tidak dapat dipercaya lagi di dalam memimpin umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat ya, dalam melayani Tuhan pun paling penting yaitu kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan untuk melayaninya. Sebab itu di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 35 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan
yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Bapak Ibu Saudara lihat, ketika Imam Eli dan keturunannya, Hofni Pinehas, sudah tidak bisa dipercaya untuk melanjutkan tugas tanggung jawab keimamatan, maka Tuhan memilih seorang imam kepercayaan. Maka dari sini penting Bapak Ibu Saudara, menjaga kepercayaan itu penting. Ya, melayani Tuhan, selama dipercaya Tuhan, selama masih diberikan kesempatan, mari melayani Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, betapa penting kalau dengan Tuhan saja sudah demikian, tentu juga dengan sesama manusia kita harus lakukan itu, menjadi pribadi yang dipercaya. Sehingga Amsal berkata bahwa orang yang dapat dipercaya akan mendapatkan banyak berkat. Jadi pribadi dapat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa kenalan saya relasi, mereka buka usaha itu tanpa modal uang, modal kepercayaan saja. Dia buka kios, dia buka mungkin toko kecil, kemudian dari kenalan-kenalan temannya ya supplier kasih masuk barang di toko kios atau di kiosnya tanpa pakai uang duluan. Hanya modal kepercayaan. Maka itu ya, marilah kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Akhirnya Tuhan akan memberkati kita. Tetapi ketika kita hidup tidak jujur, hidup tidak setia, kerja sebentar di sini pindah, ke sana pindah, tidak jelas kita. Alkitab bilang tadi kan dipercaya itu kaitannya dengan kejujuran di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Kemudian di dalam firman Allah yang hidup dikatakan itu orang yang setia. Ya. Kau jujur, kamu menjadi pribadi yang dapat dipercaya, maka firman Tuhan bilang bonusnya itu kamu diberkati. Hari ini mari kita koreksi hidup kita. Kemungkinan kita mengalami kekurangan, penderitaan, orang tidak mau kerja sama dengan kita. Karena apa? Kita menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Karena itu mari hari ini minta Roh Kudus jamah hidupmu, ubah hidupmu supaya kehidupanmu menjadi berkat. Dan sesuai dengan apa kata firman Tuhan, orang yang dipercaya akan memperoleh banyak berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau menjadi pribadi yang memiliki hati ya untuk diubahkan, dijamah dan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru, sehingga dulunya kita tidak dipercaya, kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya karena kita hidup sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan ubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang dapat dipercaya dan berkenan baik di hadapan Tuhan maupun di sesama manusia. Sehingga ketika kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya, firman-Mu berkata bahwa berkat akan mengikuti langkah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami bekerja tidak jujur. Ampuni kami kalau selama ini kami bekerja, kami tidak lakukan dengan kesetiaan, tetapi persungutan. Ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami datang berdoa dan memohonkan berkat daripada Tuhan atas kehidupan kami. Adalah kiranya berkat rahmat anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus adalah penolong dan penghibur, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.